Tuan muliakan pada segenap usul muslimah boleh memahami yang kemudian yang bermuliakan seluruh panitia penyelenggara acara, wabil khusus seluruh murid dan segenap para ahlan wa sahlan marhaban bikum jami'an, mengucapkan kepada bina ayat mendengar berguna abu-abu adun-adun serta seluruh saudara malam sebelum majlis mulai suara menonton Ibu-ibu siap dakwah malamnya adalah boleh belajar satu dua yang kira satu dua satu halo satu dua halo satu mas satu dua tiga halo satu halo satu dua tiga halo satu tanpa terasa saatnya kita katakan dalam suasana dan arena bulan Rajab yang mulia, di mana dengan datangnya bulan Rajab mengingatkan kepadanya pada sebuah tanggal yang mana tanggal itu berada di ujung bulan. Tanggal itu lebih agung daripada tanggal 17 Agustus tahun 2005. Lebih jauh daripada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Bahkan lebih luar biasa tanggal ini hari-hari besar peringatan. Tanggal itu adalah tanggal 2 Rajab, mana di tanggal itu terjadi peristiwa pada diri Rasulullah SAW, di mana beliau berangkat mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena di tahun itu Rasulullah sedang melakukan bercita, sehingga para ulama mengistilahkan tahun itu dengan Amul Hazan, tahun bercita. Kenapa Rasul berduka? Bahkan Rasul bersedih karena orang-orang yang terdekat dengan Rasul telah wafat, telah pergi meninggal. Awalnya pertama Abu Talib. Siapa Abu Talib? Penyebat Aceh. Terus yang jelas Abu Talib bukan adik bapaknya, karena bapak Nabi Abdullah beliau adalah adik dulur. Jadi hanya adik Abdullah dan Rasulullah sebenarnya hanya satu saja paman, yaitu Abdullah. Selain itu semuanya
Thalib, termasuk Abu Lahab, yang abang dari Abdullah ayah Nabi. Yang benar, sejak malamnya pun balik keyakinan bahawa Abu Lahab dan abah Nabi, Abu Thalib juga dan abah Nabi, tapi bahawa Nabi. Jodoh-jodoh kota pasti. Ternyata Abu Thalib itu bukan sekedar bahawa Nabi, tapi Abu Thalib itu juga sebagai backing dalam perjuangan Nabi. Ketika perjuangan Rasulullah dihadang, ketika perjuangan Nabi ditantang, Abu Thalib hadir bela perjuangan Rasulullah. Muhammad teruskan perjuangan belum ikut tetap. Fi'un muliakan dahulu akan berbela dan tak itu lumayan bila ada orang yang ingin mencoba mengganggu wahai Rasul. Dan kebela Nabi Muhammad di Abu Thalib berarti suksesnya Islam termasuk najasa Abu Thalib. Tapi sayang, seribu kali sayang, Abu Thalib dalam sejarah beliau tidak sempat masuk Islam kebela. Islam agama. Dia bukan yang model-model. Islam nanti menyenang orang yang tidak bersegi, tak nyentuh tukang merah, semayang. Abu Thalib. Tapi nanti ulama yang mengatakan Abu Thalib itu belum tentu kafir. Boleh jadi beliau tidak bersyahadat, tapi hatinya mengakui. Nah, ulama yang menyatakan demikian. Tapi ada hadis Rasul pernah bersabda, di akhirat nanti azab paling ringan buat orang kafir adalah diciptakan sandal dari api neraka. Siapa yang pakai sandal itu juga dono yang lebih kesatunya filmnya budak-budak yang kasarnya dengan jelas Nabi sendiri yang mengatakan sandal itu diberikan kepada Abu Thalib, dan di antara kafir-kafir yang paling ringan azabnya itulah beliau dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan orang-orang kafir untuk kemenangan agama ini. Contoh di New Zealand, gara-gara orang Kristen menyerang jamaah cuma puluhan orang yang mati, tapi 350 orang New Zealand masuk Islam. Jika Allah menggunakan jasa orang kafir untuk kemenangan agama ini. Hadirin hadirat, kalian guys, sehingga Rasul merasa bilang sekali. Yang kedua, di tahun itu pula Khadijah wafat. So Khadijah bukan sekedar istri, rupanya Khadijah termasuk donatur dalam perjuangan Islam ini. Oleh karena Khadijah banyak yang hartanya yang disumbang untuk Islam agama ini. Abe harta Khadijah tidak untuk yang jutawan, Khadijah tidak untuk yang kaya raya, tapi abe harta demi Islam. Makanya Khadijah ketika beliau telah menikah dengan Rasulullah, telah menikah dengan istri-istrinya yang lain, malah telah menikah dengan Aisyah, istri yang paling muda. Khadijah masih disebut-sebut oleh Rasulullah. Orang agama. Mana dia orang? Mencampur betaje. Khadijah kadri kawahun, malah Nabi yang menikah dengan istri-istri yang lain, malah dengan Aisyah yang paling muda. Tapi Rasul masih sering menyebut nama Khadijah. Pernah tak berdoa Rasulullah boleh pada itu ada tinggal di dalam dapur itu. Wadahnya ini Aisyah sedang di rumah karena Rasul kenyataannya romantis.
mesra-mesraan. Di rumah berkandang Aisyah duduk. Lagi ulang rumah Aisyah. Yang empat mesraan kami. Kalau lagi tanya lagi Dracula. Saya kata rumah dia ada bucu. Dia yang dia ulang menganggap dua kali kain. Jangankan istri anaknya saja takut. Tapi Rasulullah yang lumur Aisyah yang perlu menemukan nama Khadijah yang disebut-sebut. Sehingga Aisyah manusiawi lah. Roh bedanya Pak Nabi. Ya Rasul. Bahkan batang disebut-sebut Khadijah. Padahal Khadijah sudah lama wafat meninggal dunia. Malah saya dan istri yang lain telah menggantikan posisi Khadijah seorang. Malah saya berikan Rasul yang paling muda. Bahkan batang disebut-sebut dengan Khadijah. Rasul yang bertanya. Aisyah, bagaimana aku melupakan seorang istri, bahkan seorang donatur dalam perjuangan ini? Khadijah itu bukan sekedar pendamping hidupku. Khadijah itu bukan sekedar teman hidupku. Tapi Khadijah juga orang yang berjasa dalam perjuangan ini. Terus kiamat Khadijah akan mengingat Aisyah. Yang doktrin dengan Nabi ke Khadijah. Bro demi kira-kira mengerti doktrin dengan apa? Boleh. Ingat dua kali. Mana wina dua kali. Kita wina kampungnya. Diulang oleh menjadi. Ya oke, dengan rumah baru dengan rumah tinggal gelap supaya memang ke rumah tinggal bertahan. Semoga istri-istri yang berada di kampung ini kalau mati suaminya riba. Karena apabila kita sudah meninggal, lapor tidak merasa berduka yang dengan tanda isi neraka. Hadis Nabi sebagai ini. Ayyuma imra'atin mata wa zawjuha radin anha. Mana saja seorang istri meninggal dunia sementara suaminya ridha, dalam artian merasa kehilangan, ya ada istri itu masuk surga. Artinya berdoa meninggal, ia pun merasa bersedih, merasa berduka, malah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bagaimana kita pulang ke rumah longnya cukup lah. Ya, betul dia kawan hidron pula. Tapi benar semayang pulang renang. Tapi sebaliknya, apabila Firawina meninggal di neraka, mana merasa berduka. Malah berinalillah mengucapkan lagi alhamdulillah. Masa boleh. Masa kadang-kadang saya dimati diurangkan lagi keminyak pun. Usahakan rebut kasih sayang suami. Cara terserah Anda. Karena Wina hanya sebenarnya jalan menuju surga. Karena itu nampak saja jalan Wina sama sur, tapi benaman sudah hanya dari kamu surga. Pertama, salat absaha. Berkaitan jauh sana yang berubah lo. Lagi aku dulu buka apa ya? Halo satu, apa ya? Halo dua. Gehendak. Mana ini? Ini gua nak belah. Gua nak belah ayo. Pertama,
Belum berjumpa betul. Terus dah. Satu dua. Satu dua. Halo satu. Lagi. Coba anak naikin klik. Lalu. Ya. Oke bro. Apabila seorang wanita salat khamsah, salat 5 waktunya, wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadannya, wahafadhat farjaha, menjaga kehormatannya, baiknya adalah selingkuh. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, niscaya kilalah, dikatakan nanti kepadanya di hari kiamat, masuklah surga pintu mana saja yang kamu suka. Pertama, pertama sembahyang ringai-ringai, kecuali kaki berdiri. Ringan dari ringai, tiga beragam dan soyong ringai belum. Iya dia beragam yang ringai belum tu soyong. Yang kedua, puasa ringai. Yang kedua puasa ringai. Kecuali kali ketika karena urina puasa juga kadang-kadang wajib ketika tur datang halangan dari Allah berbeda sagai punya sembahyang anak wajib qada obat itu halangan puasa wajib qada yang puasa wajib maksudnya hadisnya bukan puasa sunat puasa Ramadan. Adapun puasa sunat bagi wanita, bagi istri, kalau berpuasa dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Siapa saja istri yang berpuasa tanpa izin suaminya dan puasa itu puasa sunat, yang ke pahala untuk desa. Bukan kamu nonton tadi makanya harus mohon izin. Mohon dijadoi. Yang ketiga, hafazat farjaha, menjaga kehormatannya. Di saat suami jauh, di saat suami tidak ada di rumah, dia seksi menataplah. Yang terakhir, taat kepada suaminya, kata surga. Berarti urinya sudah masuk surga daripada kamu puasa. Tapi walaupun hanya 4 yang terakhir ini susah. Taat kepada suami tidak semudah diucapkan. Karena taat ada 2 macam. Nah taat bak yang menyenangkan, nah taat bak yang mana menyenangkan. Jadi taat dengan Allah tidak menyenangkan semua. Semayang tidak menyenangkan. Untuk biar habis baik-baik. Ngajak wajib, lu habis belanja tidak menyenangkan. Tapi najis syariat menyenangkan. Karena ada zakat, orang-orang miskin dapat bantuan menyenangkan. Gara-gara anak kita yang menyenangkan. Orang yang hendak semayang dia dapat menyenangkan. Artinya tangan itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Menanti ke suami. Umumnya para istri sekarang tangan hal-hal yang menyenangkan. Emang kita jatah mall itu oke. Menyenangkan. Emang itu yang berjaduk di kota. Yang ajak ini barangkang dari dulunya yang ini. Maka tidak menyenangkan. Taat itu harus ada di 2 sisi ini. Senang atau tidak, kita tetap taat kepada suami kecuali hal-hal yang melanggar dengan agama. Bencang-bencang di taat,
Biu tahun ku ya Allah bulan puasa. Yang kata tahu. Yang kata tahun. Betul. Kembali ke lab. Yang lo kena mudah. Khadijah istri Nabi. Beliau telah lama wafat. Tapi Rasulullah masih menyebut-nyebut namanya. Yang tanda dengan Allah suka. Semoga akan ada Khadijah lain di kampung ini. Gunamin kawin benar. Oleh karena Khadijah wafat, oleh karena Abu Talib telah meninggal, di tahun itu Rasul sangat merasa kehilangan sekali. Sehingga beliau bersedih hati untuk menghibur Nabi. Allah berangkatkanlah beliau untuk melihat cakrawala dan meninggal langit yang tujuh bertemu dengan para malaikat, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebab pertama Rasul dimiharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahkan Nabi jumpa mi'raj Allah. Ini sebab yang paling inti, yaitu dia jemput semayang di ros malam kewajiban umat Islam atau waktunya. Ini artinya semayang dengan kewajiban yang berwajib di Allah melalui wahyu. Beda dengan puasa berwajib di rumah. Beda dengan zakat berwajib melalui perantaraan Jibril. Beda dengan haji diwajibkan bukan di langit. Juga ibadah-ibadah yang lain pakai perantara. Tapi ibadah salat, yang tujuh sampai terus Sidratil Muntaha, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu arti bahwa ibadah salat walaupun sama-sama kewajiban dengan rukun Islam yang lain, tapi ibadah salat itu ada nilai istimewa. Anak dengar tak? Salat kewajiban, puasa tak kewajiban. Salat fardu, zakat fardu. Salat rukun Islam, haji rukun Islam. Tapi walaupun sama-sama rukun Islam, salat lebih istimewa. Tapi ini anak dengar tak? Dalam sabuk kitab fikih juga tamsilah ada kata umpama misalnya bak sabuk malam bulan puasa bagaimana bulan puasa tidak jauh dengar baju pusau anak dengar baju pusau roh hana mumir hana mundur taruh di kontok panjang yang boleh dah jauh jangan pernah juga. Kamu lawak yang ringan, anak membuka, kamu kajian. Ikan kalam, ikan dengan tungtung iwa. Dengar urusan kan, tiba-tiba, ibu saudara. Tanda sesuatu yang membatalkan puasa, tak berlaku padanya. Dan untuk melumpah dalam puasa. Bahkan karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga dianggap makan dengan sengaja batal puasa. Dari keluar batal. Karena mengeluarkan sesuatu dari rongga terbuka dianggap muntah sengaja batal puasa. Hana dari hana dan tinggalnya hadir semayang. Bahkan hadir ke semayang karena ikan ini dalam najis. Dikandung jenuh tersisa di luar dianggap sedang membawa najis. Membawa najis tidak sah-sah. Adapun najis yang dalam perut tidak ada masalah apabila ada hubungan luar. Jadi sekarang apa masalahnya? Yang tersisa di luar sama lagi menurut kacau gunung dekat pada ujung gunung banyak buah laweting dan semayang bergerak gunung, buat gunung yang kira membawa benang bernajis walaupun najisnya cuma di ujung. Membawa najis tidak sah-sah berarti sama jika dia ulang perut ikan luar. Serba salah lah.
Untuk berdia puasa dari itu berdia puasa. Hendak dari hendak tuntunginan anjir dan semayang. Apa yang kita lakukan di saat itu? Contoh di mana? Iu lambaba. Ada yang kagok lambaba ujung dalam itu dianggap memasukkan sesuatu yang di luar ke dalam perut. Karena dalam bab puasa mulut itu dianggap luar. Dalam bab junub mulut dianggap dalam. Makanya mandi junub tidak wajib membasuh gigi. Kenapa? Gigi itu termasuk dalam bagian dalam. Punya wajib dalam-dalam, wajib paru-paru. Tapi dalam bab puasa dianggap yang lambabahnya ada di luar. Maka apa saja selain air liur, roh demuk dalam, itu dianggap ada di luar, kayak kandung dalam. Betul. Kecuali jangkau orang tertua. Ada dong juga penting. Ya, makanya wajahnya besar. Kecuali yang buku. Cuma dah bapak nak ulung ya tarik dari itu. Rupanya ulung mandi, rumah dan ayah ulung. Ya tarik dari itu tidak masalah. Ada soal, kenapa? Tidak kita beritakan, tidak kita rekayasa. Ini ada kayu, ada apa di puasa? Itu yang itu, tak ada itu. Ada lagi yang kejadian di Banjaran yang punya gudang itu, batalkan puasa. Menyedih jangan umur melepak dalam. Hati jangan dari kudus keluar. Man batal puasa, biarkan puasa itu batal. Demi menyelamatkan sah. Muhan hasil tak lumaya. Dengan dua sampai dengan murid hasil tak lumaya. Ya, dengan bak penyelamat semayang dikalahkan puasa. Walaupun puasa itu dikawal nanti di hari yang lain. Padahal lebih gampang nak kawal salat. Salat bisa dikawal dalam setengah jam habis melimang bohoneh. Puasa biar tak kawal lain, biar tak diulang itu susah. Tapi walaupun demikian, dalam agama ini dikorbankan puasa demi menyelamatkan salat. Ini satu bukti bahwa salat ibadah istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Walaupun salat wajib, puasa juga wajib. Salat wajib, zakat juga wajib. Salat wajib, ibadah yang lain juga wajib. Tapi salat ada bedanya. Kenapa? Proses penerimaannya pun beda. Bagian yang jauh yang di bakal itu adalah Nabi Muhammad. Nabi awal dari Nabi Hayadaw. Tanggal 27 orang. Ya kan buku yang katanya boleh. Tanggal 10 Durhi. Berrimong dere. Dipikir-pikir. Tanggal 27 Rajab dia jemput salat. Makanya karena beda proses penerimaan yang disebabkan pada salat itu merupakan ibadah yang luar biasa. Maka orang-orang yang meninggalkan salat berarti dia telah berbuat dosa yang luar biasa. Makanya diuro dan tinggal semayang. Diuro di malam anak semayang. Dosa di Mempok. Di Mempok dosa besar. Narayu. Yamaha. Kapre itu. 50 dan tinggal semayang 50 dosa lain. Hanya payah dosa lain dari. Kasih yang syarat dan neraka. Apabila tidak urung hanya mendesak lain dulunya. Dok semayang hanya yang tinggal. Yang kasih syarat dan neraka. Hanya buat kok, hanya kedua kok, hanya kuah kok bila perlu turun rolam lama, ikat jaro-jaro, ikat kaki-kaki, baca kuah kok. Tok bapak-bapak baca upat kok, sampai puyung-puyung baca dengan bahasa buruk kok. Tok
yang ni orang kok. Kamu tak apa je anak kok anak kok anak jual nak kok anak. Semayang itu anak. Nya limang kok kada salah ukurannya. Nya kada mengelak. Bila Allah tidak mengampuni dan kita mati sebelum taubat. Bayangkan, Pak. Nah, sebuah hadis, man tarakan salah ummal yaqin antaballahu finnar hiqab. Dan kitab tafsir Ruhul Bayan disebutkan hadis ini. Siapa yang meninggalkan salat lalu dia mengqadanya ngajai digai kuwi ngabatu. Antaballahu finnar hiqab. Niscaya diadab oleh Allah Ta'ala dalam neraka satu hikab. Dukna satu hikabnya selama 80 tahun. 80 tahun dah. Kan 80 tahun hitungan dunia, tapi 80 tahun hitungan akhirat. Beda dunia dengan akhirat. Diuro di akhirat, beda dunia. Berarti menyelamat tahun 2 paduk miliar turbonya. Katakanlah. Tabuk tinggal semaya. Ada 3 minggu. 3 minggunya di akhirat 7.000 meter. 7.000 meternya nadun dari masa Nabi Adam ke now. Berarti dari Nabi Adam ke now baru 7.000 meter. Berarti seandainya kita diazab oleh Allah Ta'ala seminggu. Kecil lah neraka masa Nabi Adam. Dia berubah. Dan tinggal semayang 2 minggu. Tinggal semayang saya pawadai. Ya 2 minggu. 5 kali seminggu. Aduh. 7 kali 5. Aduh. 35 tahun. 1 hari di dalam. 1 hari kita meninggalkan salat 35.000 tahun akhirat. Kumpul dari salah ini. 25.000 tahun ketiak lah neraka. Walaupun Pak Uronya tak tinggal semayang ada 30 baik. Ada orang Pak tinggal semayang gara-gara dari beja. Ada berbuat baik, dia berbuat baik. Dia boleh baik. Lalu merupakan tidak pun kawin, aduk situ di baik. Tinggal semayang, tinggal neraka, saya pun 5.000 tahun. Lebih baik triliun anak arti. Dia bodoh hulu, gara-gara bagi capek itu biar dia dong, kamu neraka beri itu. Mimpi ayah yang berbahagia, taubatlah karena salat itu termasuk ibadah besar dan yang meninggalkan salat dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kita pun tapi beliau bertinggal semayang. Kena video kiat supaya kamu jadi tidak semayang. Jangan urut SMP masuk. Itu ku. Gimana caranya tidak semayang? Lepasnya ini. Ya. Gimana caranya tidak semayang? Kalau dah urut ke semayang kan pergi kena hidup. Dodo kata semayang mana hidup? Gimana caranya hidup? Pertama, anggaplah salat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Walaupun kewajiban, tapi anggaplah kebutuhan. Lagi butuh makan, lagi butuh minum. Nah, orang yang tinggal semayang kaki peluk tu. Nah, orang hanya penyukuh si peluk tu. Betul? Kebutuhan. Nah, orang hanya kejadian tak 3 minggu. Nah, dia sedang sehat, bukan di rumah sakit. Betul? Kebutuhan. Nah, orang hanya kesemayang tak tujuh tu. Betul? Kewajiban. Berarti kalau kita anggap sebagai kewajiban, lagi berbeban. Makanya dekat urut dia semayang, bermusuh dada. Dia tak mana tak gaduh dia semayang. Benar. Betul. Karena kata lepas dari beban. Kan berarti saya senang kerana berhadap dengan Allah. Walaupun nanti orang yang lainnya, dia semayang senang karena dia berjumpa dengan Allah. Tapi kebanyakan dia semayang, dia tak mana yang semayang.
beban. Jadi Allah hendak murah ya, kasih 2 minggu, kamu sudah pandai naik mau. Bawa yang tiga, mana mama beban, mana dia murah, tak mana, jadi murah ya. Berarti tadinya beban. Menyamakan lekan umrah yang semayang, kita semayang, sang terpaksa. Makanya timbang begitu. Timbang lah. Pada hari itu ada semayang. Karena merasa sebagai kewajiban makanya tapi anggapnya kebutuhan. Hanya orang yang merasa terbeban makan. Hanya orang yang merasa terbeban minum. Apa kebutuhan? Malah rokok sendiri. Kok kamu dianggap itu sebagai kebutuhan? Berarti kepada kamu. Karena yang kelak kawan-kawan aku belakang benar. Makan. Rokok benda bahkan mampu dianggap kebutuhan. Terutama ragam yang kayak dia di rokok. Kadang-kadang kamu di rokok kayak kamu. Dia punya ragam yang kaca rokok dan dia minum dan kuasa. Kena imsak untuk kamu boleh. Bahkan kamu punya kepada berbuat penyembuh, berbuat rokok, berbuat penyembuh. Juga. Tapi nasi ragam lagi berbeda. Hilang penyembuh rokok. Bagi pacaran rokok hilang penyembuh. Anjir rumah penjara kecuali orang nabi. Yang tu berdekat yang rokok. Bukan penyembuh. Malah kau ngepom lopi musuh, ngepom musuh. Hah? Ada anjir pas anjir. Musuh balik. Kurang yang puluh. Yang hantu. Dia angli nupik malam. Tapi ambil rokok dengan malam tu. Angli dia ambil jaga rokok di mana dia pilih di mana yang banyak kita. Yang pun karena kecanduan rokok. Dia nupik gadang semua. Jadi jadi merokok bahan tu lagi rokok. Ya, aku memang rokok lah. Jadi kalian maklum hantu. Yang baru dikai yang dirokok. Kok rokok bisa kita anggap sebagai kebutuhan? Padahal salat lebih butuh daripada rokok. Anggaplah salat sebagai kebutuhan, sejak malam ini akan terasa ringan. Antai ringan salat yang berarti tak cocok dan juga sebagai ulun yang mendirikan salat. Kalau tidak, hanya melakukan salat. Yang diperintahkan kepada kita bukan hanya melakukan, tapi mendirikan. Artinya melakukan dalam keadaan sukarela dan merasa senang. Oh, ada semayang terasa kita telah berhadapan dengan Allah. Oh, ada semayang terasa telah melepas rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang mulia. Apabila terasa terbeban, maka urut semayang akan boh tinggai-tinggai. Royona dan Munyona dulu berdan, dunia berdan yang adalah kira yang melakukan bukan mendirikan. Jadi untuk kategori baik. Selama dunia si semiang, tapi kadang-kadang semiang buru-buru. Tapi kadang-kadang semiang buru-buru. Tembawi terik konawi ken semiang terik demami nawo sojoke. Tembawi terik konawi ken semiang kunaya gampang urus Allah. Ayo ni. Namanya aku masalah. Kedua kali hektar. Ledan urut lam dunia yang sembahyang, tapi kadang-kadang sembahyang pura-pura. Tapi kadang-kadang sembahyang pura-pura. Ladang batang kot berjarun lima tuan. Gengsingan tunangan sembahyang kasai kanan. Ladang batang kot bebang tun mukan dagang. Bangkira ala
alam menurun lingkar tak urang ya kita ada yang ayah yang paling dua mana dua karena begini bayar ini berdua Nabi ya? tak malam bagaimana bisanya sifat tidak Nabi ya Josmaya malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menuju surga. Jibril ya dia datang ke surga jauh sigo salah satu orang yang di taman surga dan ke hukum maut ya Muhammad saya mau biarkan dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, malaikat akan diperintah oleh Allah ada bantah, ada langgar. Karena yang kait lawan Allah dan ke manusia. Manusia tidak iwa kita tam, tidak iwa. Iwa bukan. Iwa bukan. Ya iwa semayang, kita tam. Dan tam Nabi belum aurat, kita iwa. Dan tam Nabi sapu-sapu, kita iwa. Dayu sembahyang jamaah. Itulah manusia. Sabela. Jadi ada dia ada dayu kita tahu kita. Dayu kita bongkar. Dilarang seakan-akan diperintah. Diperintah seakan-akan dilarang. Ada dia gaya. Mesti ada ni coba gaya. Di makan sini datang ayah PKE macam mana? Yang jalan ham yang jauh jiwa. Kakak dah lagi. Ambil pakai tak ham lagi baru. Iwa lagi tak ham lagi. Tidak tahu perintah, tidak mengerti larangan. Yo yang dimaksud dia Tuhan anak kadu dua kena bahasanya. Nah itu. Kena dia Tuhan anak kadu dua lah. La ni bukan bahasa Aceh, bahasa Arab. La artinya tidak atau jangan. Berarti urus anak juga lah, anak tidak, anak jangan takutnya. Ya manusia, tapi malaikat la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan. Jauh surga langsung surga. Duduk gede ini malaikat Jibril kekalian dalam surga, mukluh itu yang murah dengan bersenang-senang menikmati keindahan surga. Tiba-tiba malaikat Jibril melihat seekor burung yang sedang dalam keadaan tidak bergembira. Tampuku diihlam kagawahana gairah ana ceria. Malaikat Jibril menghampirinya dan bertanya, wahai burung, ngon kata yang lain mandu senang-senang, bukan kata hana bahagia? Buruknya dijawab, Jibril, kanan Muhammad kamu dengar-dengar. Malah namanya tertulis di dahi kami mencatat batalah kamu. Tapi itu mauronya Muhammad gantoh kamu turi rubah. Oleh karena terbakar dengan rasa kerinduan kami terhadapnya. Lenduk-lenduk hati hanya denam hati bobang ingat Sayyidil Mulia. Luku lagi Jibril wadahnya. Oh penyemunan hai murah. Malamnya lanjutkan ke Mau Dajjal Muhammad. Kenal. Pasti kamu sudah bertemu dengannya. Baru diburaknya merasa gembira. Malamnya ni, dia malam apa yuk? Wadahnya Rasul sedang berada di Masjidil Haram dalam satu pendapat. Nah riwayat yang lain Rasulullah sedang berada di rumah Ummi Hani. Tapi yang kuat sedang berada di Masjidil Haram dekat dengan Ka'bah dalam posisi antara gedung dan jaga. Bahwa dia datang malaikat Jibril ke Muhammad. Mari kita berangkat. Bedanya oleh Rasulullah mau ajak Jibril ila rabbina wa rabbil alamin. Mari kita berangkat menuju Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Dan buat ajak Jibril Muhammad di hadapan kata kadu disediakan oleh Allah seekor burak sebagai kendaraan. Ada di rumah ya. Rupanya kali sedia burak di hadapan Rasulullah. Buraknya
kan bentuknya dia bentuk budak. Nah riwayat yang pegang wajah ini dari wajah manusia. Tapi nak saya hidung terbang, jika hidung jauh terbang, jauh mata memandang, maka hubungan kurang dasar kata warmur, arti warmur kilat karena kecepatannya bagaikan kilat. Sebelum Rasulullah diajak naik oleh malaikat Jibril, Rasulullah diajak mendekati sumur Damdam. Buat apa? Untuk dioperasi. Mana dengar lagu? Rupanya sebelum berangkat Nabi bedah dada. Bedah dada hari itu bukanlah bedah dada pertama. Rupanya yang terakhir. Nabi ketiga bedah dada. Dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan oleh Syekh Ahmad Sawi ketika beliau menafsirkan Alam Nasrah Laka Sadrak. Surat Alam Nasrah disebutkan Rasul kita telah pernah dioperasi 4 kali. Bagian berdoa. Pertama, waktu Nabi berumur 3 tahun atau 4 tahun, masih balita. Ketika beliau tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Kebelah dada macam umur. Supaya beliau tumbuh dari sejak kecil menjadi orang yang bersih. Benar-benar orang-orang yang sejak kecil telah bersih dari segala kesalahan. Di usia tuanya akan nampak dia sebagai orang besar. Buktinya para nabi-nabi ubudkan takli. Ulama-ulama kebanyakan ubudkan tak bersih. Sehingga Imam Nawawi sejak kecil beliau tidak sama dengan anak-anak yang lain. Orang yang kerja hafal Quran, yang berdarah juga orang yang kerja hafal Quran, hafal hadis. Sehingga hai ngomong dia lain. Makanya sejak kecil sudah begitu. Siapa dikala beliau sudah tua? Imam Nawawi. Mana lupa Imam Nawawi? Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi ulama. Yang benar sejak kecil kita harus mulai. Makanya pendidikan ke anak ni harus kita mulai sejak kecil. Malah kena bahasa baru. Mendidik anak bukan hanya ketika dia sudah lahir. Sebelum punya anak, kita diharapkan harus sudah mendidik anak. Anak dengar lah. Kayaknya kalau anak kalau kan, kalau gajian mulai didik anak. Gimana cara mendidik anak kalau kan? Taatlah kepada Allah, nanti akan lahir dari kandungan anak-anak yang taat. Anak muda yang umurnya boleh kawin, gaduh, mengelek, dilahir, anak juga mengelek. Anak muda umurnya yang muhang semayang, anak gaduh, boleh dia buat banding, dilahir, anak dibanding. Laki dia kata, laki kata, masalah dia ribuan keturunan anak tujuh. Seperti siapa dia? Seperti Anda hari ini. Punya mendidik anak bukan fokusnya ketika sudah lahir. Bila dong banyak-banyak ke lagu porno bahasa kata. Banyak-banyak ke lagu porno dia berternak. Karena orang itu kadang-kadang biung-biung itu mana. Hingga ada banyak-banyak yukit di mana. Ini butuh ayah berbahagia. Nabi sejak umur 3 tahun atau 4 tahun telah dididik oleh Allah melalui pembedahan dada. Satu. Yang kedua, kapan Rasul dioperasi lagi? Ketika umur beliau 10 tahun. Tak balik. Rupanya Nabi tanya balik di London. Karena baliknya sejak umur 9 tahun. Daduk anak 9 masih belum. Daduk anak 10 masih belah. Daduk 12. Daduk 13. Maksimalnya 15. Jatuh kapuk dua kalau balik-balik. Anda ketemu yang belum berkornya. Ini butuh ayah yang berbahagia ketika balik Rasul dioperasi lagi. Kenapa? Untuk diisi akhlakul karimah. Bagaimana? Apa itu akhlak?
Jamaah, ibu-ibu tahu akhlak itu apa? Akhlak itu bukan kesopanan. Enak sebagai bahasa, enak sebagai makna, yang gampang kita terapkan dalam kehidupan. Akhlak itu sebenarnya khuluq. Khuluq itu apa? Khuluq berarti dalam tingkah jiwa, perangai. Ada dua kalimat, khalaq dan khuluq. Bukan ini. Jadi bukan. Khuluq, khalaq. Khalaq, khuluq. Beda, lak, lu. Khalaq itu apa? Luas. Bentuk tubuh, hijau banyak, tubuh, warna kuning, putih hitam, putih kuning, kuning langsat, kuning hujan, biru dokter. Dan khalaq, khuluq, tingkah laku, perangai jiwa. Maka Nabi kain membaca doa umat dia dulu roba cermin digunakan dua kalimat khalaq dan khuluq. Kiban doanya Allahumma lakasum yang dua. Nabi waktu dulu roba cermin dulu Allahumma kama ahsanta khalqi wahsin. Kalimat pertamanya khal, kedua khul. Khal itu apa? Arti doa itu, ya Allah, sebagaimana Engkau percantik luar bentuk tubuhku, penciptaan jasmaniku, percantikkanlah dalam. Artinya perangai itu. Benar-benar sejak malamnya pun dan yang fokus untuk memperbaiki khuluq. Siap? Boleh memperbaiki khalaq. Siap? Dan orang-orangnya penuh perhatian untuk khalaq. Ya, P.O. atumbur tak susah. Perut kain maju karisau. Yang kiyang tak ada kabinder. Boleh buat ada tingkat. Bahana pedi. Itu khalaq. Allah hendak pernah berperintah untuk memperbaiki khalaq. Tapi kau ambil energi, tak fokus kepada khalaq. Coba tidak tahu olahraga supaya langsing, biar langsung. Nah yang tung-tung jauh imam pakai baju sauna. Peluang minggu-minggu, bulan-bulan untuk menurunkan berat badan. Biasa makin naik dan tung-tung, makin ilmu, makin tumbuh. Tapi terus diupayakan supaya khalaq ini indah. Rubah muka tidak muda, pada pemuda Kenapa kok di wajah? Karena wajah ini di luar. Berarti kita suka perhatikan kepada yang luar-luar. Makanya ada kajian rumah Hawaii luar. Di luar kalau menjadi kalau plastur, kalau meredi di dalam baru kata. Yang penting luar. Wajah saya kamu jerawat, kamu blur-blur. Kamu bintik-bintik hitam, kamu berlabu. Kali itu rumah Pak Divi Port X Miracle mengembalikan usia 20 tahun lebih muda. Yang tak punya keuangannya. Ibu Tuhan yang berbahagia, kenapa kita terlalu peduli dengan wajah ini? Asal tak keriput-keriput, tahu berlabu, tak berjerawatan, tak analim ini. Menanti penyakit jasmani. Asal tak kolesterol, tak kancing. Asam urat kita yang periksa. Darah tinggi, dia kontrol. Penyakit jasmani itu tidak bahaya. Ada dengar loh. Tapi kenapa rumah sakit paling banyak rumah sakit jasmani? Dokter paling banyak dokter jasmani? Pasien-pasien yang paling banyak antri di rumah sakit, pasien-pasien yang sedang berpenyakit jasmani? Padahal ada bahaya. Oh, stroke, ada bahaya. Paling-paling mati. Mati bahaya. Mana?
akan melenyapkan harapan yang abadi. Mana dah mau surga, duduk dalam neraka. Untuk apa kita pelihara tubuh ini di dunia, sementara jasad ini nanti masuk ke neraka gara-gara batinnya berpenyakit. Maka urut duduk dalam Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mal. Apa dah hemat baju. Tidak apa yang bergalio. Jadi asalkan nama bila hanya orang ini bayar. Yo dakwah tapi yo boleh ya. Ya agak dia. Yauma. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang bertemu Allah, hatinya bersih. Allah hanya mudah yang melupakan Allah semayang tahajud, salat tidak pernah tinggal, kemudian puasanya malah Senin Kamis, tangan lahirnya luar biasa. Tapi akai bro. Okan. Urang tak tahan punya akai bro atau nurang. Pernah suatu hari seorang wanita menghadap Rasul zaman Nabi. Ya Rasul, saya punya tetangga saya itu taat. Tahajudnya luar biasa, sedekahnya lumayan, Tuhannya tidak pernah alpa, zakatnya tidak pernah tinggal, yang wajib kan dia umrah kalau pandang gue. Tapi akai bro. Ya, dia saja Mak Nabi. Ya Rasul, bagaimana wanita itu di akhirat nanti? Apa jawaban Rasul? Hiya min ahlin nar. Dia itu adalah isi neraka. Nah tahajud atau neraka. Nah duha atau neraka. Nah puasa sunat atau neraka. Apalagi yang wajib karena sunat dan akai yang keren kot. Kalau begitu sejak malam ini kita tidak lagi fokus kepada amal lahir saja, tapi amal batin juga. Dah amal batin, akhlak yang baik. Caranya pengajian. Yang dapat pun hasil berfikir saja. Karena orang berfikir punya anak buat dah tahu ide dimuangkan. Hansen mentauhid saja. Karena orang bertauhid anak dah tahu ide dimuangkan. Dibanding harus ada yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Akhirnya lengkap tauhid, fikih, tasawuf. Nah tasawuf anak fikih yang dirusak. Nah, tahu anak tauhid yang cedera. Kalau demikian tiga ilmu ini harus dimiliki. Supaya apa? Yang doa, yang doakan. Bukan. Lah masyarakat yang lain tak ada yang akai itu pertama ialah curiga. Ini bukan. Bahasa Arab itu sukutan. Nyawa juga kan suujon. Karena bahasa Arab sukutan. Dia bahasa Arab pada punya umrah. Ya Allah Allah. Yang terjadi dalam masyarakat. Prasangka. Bukan. Mana dengar dulu. Tak tanda bakal nasi buat buruk sangka. Bila ada kemungkinan positif dan tempuh ke negatif. Contoh. Tetangga pesta. Ibu kahwin anu isi rumah wakoh. Tanya tetangga mana diundang. Itu dua kemungkinan. Ayo. Item dua item sengaja. Tapi urang-urang akai orang tidak sengaja.
Ya bukan. Yang lewat bukan hanya diundang ron. Dua, dia sengaja. Padahal item kemungkinan dua, tapi pakat arahkan kesengaja. Dia kata nengok kayak bro. Dan telepon non, anak ikut pun. Yang item kemungkinan paling kurang dua. HP anak ada diri. Atau sengaja. Tapi menyuruh nafsukan. Dia telepon anak ikut pun. Wih kelih pikiran. Tiga sambung. Selama itu baru dia ikut li. Yang tanda curiga. Musai ujian lewat kereta sampai itu. Kenapa? Iya, kenapa tubuh tu? Boleh jadi sengaja, boleh jadi tidak sengaja. Buruk-buruk pakai orang mau sengaja. Maka ada umumnya sifat ini dimiliki oleh setiap hati, kecuali mereka-mereka yang berusaha membersihkan jiwa. Kalau sudah curiga-curiga, biasanya akan keluar lagi penyakit baru. Apa itu? Benci. Kalau sudah benci akan keluar lagi penyakit yang baru. Apa itu? Marah. Marah na bahaya. Ana dikoli lego. Lugna bahaya marah. Allah sendiri, Rasul sendiri. Pernah seorang sahabat menghadap Rasul. Ya Rasul, mayukinuni anakabillah, apa yang bisa menyelamatkan aku dari marah Allah? Begitu Nabi, la taghdab, jangan marah. Berarti marah itu bisa membuat Allah marah. Penyemunan sejak malamnya beri marah mah. Kecuali tempat yang diizinkan marah. Rasul juga marah, tapi beliau tidak pernah marah kecuali urusan agama. Agama dihina, marah. Quran dilecehkan, marah. Merusak umat Islam di New Zealand ditembak, umat Islam marah. Ke situ marahnya. Itu bernilai ibadah. Baik marah mau urusan pribadi. Kita yang orang kadang-kadang ada bagian enggak hidup tu kita marah. Kita kalau ada boleh nya kita marah. Nah, maka itu orang marah itu biasanya sedang bodoh walaupun dia orang pintar. Yakin? Profesor mana, doktor mana, dia kaya. Juga cara, tapi dimarahkan banget. Ini teh tiga paling jauh. Dengan buah-buah mata dengan buah dengan merah ditanya, ayahku itu badu. Kamu itu. Berarti orang marah itu sedang bodoh. Kurang dimalu aja. Kurang dimalu aja. Marah. Dia hanya marah. Nah kita lihat. Jarum tu. Biasanya menyerang marah kalau saya akan helmai. Data dong nanti helmai. Kita yang beli buruk bakal lihat ada buka sedikit foto jadi dia bunga. Kenapa? Sedang marah. Dan hanya marah. Rujuk lo. Hanya rujuk karena tadi yang minta ustaz yang penyuruh. Mentali membuat yang buat. Tadinya sedang marah. Makanya tidak heran kalau orang marah itu kadang-kadang bisa murtad. Pasal Nabi itu mula marah murtad. Maka di kampung orang yang tinggal nak didahulunya suami istri, beragam dan pakai-pakai. Oh dari dalam kamar tamu sampai ke halaman sampai ke dorong. Masuk campur inan sampai tua ibunda di urang kampung. Dinasihatilah di tetangga Aisyah, benar. Baik itu lakon lagi nyantai Aisyah, bilang raka karena sedang marah beliau tu. Hidup dia lagi yang kau anak buah gede umur pro. Dalam raka bilang tu, kenapa? Sedang marah. Berarti marah itu bahaya. Makanya Allah juga marah. Ada guna ya. Bak tak marah yang bak bernilai ibadah. Makanya sahabat-sahabat dulu berperang dengan marah. Perang lawan kafir pakai marah. Punya hanya marah maka kita mau perang. Allahu Akbar. Kenapa teriakannya keras? Dia hanya marah. Allahu Akbar. Kut yang kafir dengan anak kasih sayang. Kenapa? Sedang marah kepada kafir.
kafir laknatillah. Jinnya hanya marah. Dia berbuat tapi Tuhan tak kita. Tidak marah tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala beri marah kepada yang untuk apa? Supaya kita gunakan di jalan yang bernilai ibadah. Jangan nampak marah. Ya itu juga untuk jahat, angkai buruk. Kalau sudah marah akan tumbuh penyakit baru lagi. Apa itu? Dendam. Dendam itu ada dua macam. Ada dendam besar, ada dendam kecil. Yang dimakni, yang terduduk kawan. Dendam besar katanya bagaimana? Nah, balas dendam. Walaupun dalam penjara, walaupun mati, walaupun yatim mana, walaupun janda istri, dia akan balas dendam. Berarti dendamnya Nah, dendam kecil. Dan ada balas dendam. Bagi bangkit, ada leper. Berkat yang berupa awal ganyan bisa dia. Nyawa ibi saja hang jawab ni. Dendam kecil. Bak warung berkat ganyan bayuli. Yang kita bayuli malam berkedam hang dia punya gaji dalam. Dendam kecil. Berkat dengan pesta awal ganyan dia. Dia diundang dia sih. Dendam kecil. Kalau sudah dendam kecil, biasanya akan muncul lagi penyakit baru. Apa itu? Iri. Bukan ini. Iri itu dosa kecuali iri hati. Iri hati dosa besar. Wa ayyamul hasad. Nabi bersabda, hindarilah sifat iri. Fa innal hasada ya'kul hasanan kama ta'kulun narul haqqab. Karena sesungguhnya iri hati itu bisa memakan amalan sebagaimana api memakan kayu bakar. Makanya ibu-ibu, api itu kalau memakan kayu bakar gampang sekali. Kata kriuk. Ya bukan. Orang iri dari hati kuno pada daju. Tapi na iri, tak ada kriuk. Baru pada sedekah 2 juta. Iri. Tak ada kriuk. Dibakar oleh iri. Berosa balik bersantuni anak yatim, tapi nak iri. Tak ada riup. Berosa berpuasa sunat Senin Khamis. Iri. Tak ada riup. Ujung awal jalan terus, praktik terus. Lah sabar lagi orang buka toko, pintu buka, pintu ikut berubah ke pajuri. Dan enggak. Dia akan bangkrut di kemudian hari. Makanya orang-orang iri itu amalannya akan habis digerogoti oleh sifat irinya sendiri. Baiklah, kalau bukan irinan, dia boleh irinan. SMS. Akhirnya senang kau susah aja. Tetangga kayak ini rumah, kayu sakit jenduk. Tetangga kayak ini bangka, kayu dipek kayu. Tetangga kayak keluar rumah atau kayak betul sabodu kayak orang rumah sakit. Yang mendapat nikmat terus dapat nikmat. Kita yang jadi terus semakin menderita. Tolong gampang neraka akan menderita saja dunia dengan kau berupa nikmat. Penyakit apa ini? Ada dengar orang. Kalau sudah iri akan keluar lagi penyakit baru. Apa itu? Upat. Biasa kalau sudah upat. Bahwa yang saja akan sudah pegah-pegah. Yang kedua padang yang tiupi. Dibaikkan penuhi. Penuhi ikut baru. Upi mantiak bana. Di maduntuk nyomautan. Bangun jingkarajun. Orang bangsa nyonan ibu. Bangun jingkarajun. Orang bangsa nyonan ibu. Kareta mandaki anggok nyonan sasakul. Orang tak balaki inyo pulau 1 ibu. Orang tak balaki inyo pulau 1 ibu. Hidup di ujung dari luar. Hidup punya orang anak juga ke kau. Kau hamil lah kau dia ibu. Kau dalam kuala kau dia pepe.
yang kita iri itu sudah terus diberikan nikmat yang pakai kedua hadapan. Makanya masuk neraka tidak ada urangnya kan hanya dengan menjual. Masuk neraka kan hanya dengan anak semaya. Masuk neraka kan dengan hanya membunuh. Tapi masuk neraka dengan hatinya kotor. Makanya ubat hati dari ilmiah kasar tidak tahu. Ini berdoa yang berbahagia dan yuk hendak belah dada di Allah sebagai Nabi. Nabi, whatever balikkan kalau belah dada, yaitu sejak umur beliau 10 tahun. Kali yang belah umur Ibn Tahun, dua kali. Kali ketiga kapan? Belah dok dada, wadai umur Nabi, kafir beliau, yaitu ketika Rasulullah dilantik jadi Rasul. Kenapa? Supaya beliau sanggup menerima Al-Quran. Karena Al-Quran itu walaupun kelihatannya sepele, tapi Al-Quran itu sebenarnya berat dan sanggup ditanggung oleh siapa saja. Ladong gamai, hati gapai. Ladong gapai, hati gamai. Ladong gamai, gapai, hati pecah. Itu aja doh. Kanya Al-Quran law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan merasa khusyuk, gemetaran, takut karena Allah. Yang benar Nabi Muhammad orang pertama menerima Quran kayak bedah dada ketika beliau diberikan wahyu. Nah, yang terakhir saja yaitu ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke ulangin untuk berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan para malaikat-malaikatnya. Dia kebedah dada disucikan dengan dia mondam-dam berahublam sebagaimana sedia kala. Lalu Rasulullah duduklah atas ruang burung deh. Murahnya pun mihaidun. Pada gena video Nabi ni nunggu. Sampai ke tegur ni Jibril, hai murah, hai, maka jatuh. Ikut ni murahnya. Jibril, bunuh janji, dalam Quran, dan bunuhnya kena berupa Muhammad. Kalau buruh-buruhnya yang hidup oleh manusia yang namanya Muhammad, jangan coba-coba orang lain menyentuhmu. Rupanya ada itu buahnya dari Muhammad. Maka haidun. Yang pas surat dia mu. Haidun, berangkat tahu. Kalau dia ada, kopi. Duduk kau perkenalkanlah oleh malaikat Jibril, hai Qur'an, itulah Muhammad yang kamu rindukan. Oh, ada Qur'an di punah. Ya, baru itu. Tapi Rasulullah duduklah di atas punggungnya. Malaikat Jibril sebagai sopirnya. Di buraknya karena sayup ibu bangsa sayup, tapi sekolah ibu ini ada dia budak tu. Ibu ini. Baju kaki burak pun berdebuk. Sayup burak pun dirah. Melayang-layang di kasar. Orang yang dalam perjalanannya demi rupanya letak Allah pelemah dan datangkan kebesaran Allah yang kemudian kita jual hikmah dan kayu sebagai umatnya. Sedang-sedang dalam perjalanan ini tiba-tiba Rasulullah SAW kandung mendengar suruh ulun Muhammad, hati-hati. Rasulullah anak Allah. Nasihat Rasulullah Muhammad, kurangi kecepatanmu. Nabi Muhammad di mana? Terus dilanjutkan perjalanan. Duduk katanya, Jibril, suara siapa yang memanggil saya dari kanan dan suara siapa yang memanggil saya dari kiri? Jibril pun menjawab, Muhammad, dari kananmu adalah sosok Yahudi, dari kirimu adalah panggilan Nasrani. Seandainya kamu tadi tak perhatikan, tak jawab, ibu dia udah yang ada ulun, sungguh umat tak saja Yahudi. Sekira kata Muhammad tak jawab buat ibu dia udah sungguh umat tak saja ke Nasrani. Untung
Nabi hana ni jauh tu. Kira ni jauh tu. Tiada daerah dari Aceh bunuh bergereja. Di mana hana ni haji. Mahana ni jauh berkibar jauh. Rupanya umat Yahudi, umat Nasrani hari ini sedang berada di atas. Artinya umat Islam dijajah, umat Islam kalah. Islam hanya kalah, Islam agama menang, tapi umatnya kalah. Karena umat Yahudi, umat Nasrani itu memiliki 1001 jalan untuk membinasakan kita. Cara orang Yahudi Nasrani Islam berbicara ayat dan berbunyi. Cara orang Yahudi Nasrani itu agama Islam berbicara yang munafik. Berbicara yang pesantren. Tapi sasaran mereka adalah generasi. Masjid hanaya. Makanya waktu tsunami Dunai bantu masjid Darul Kafe. Mereka tidak khawatir masjid besar-besar. Yang mereka khawatirkan isi masjid penuh. Pesantren dibantu oleh Yahudi, dibantu oleh Nasrani. Karena mereka tidak takut kepada pesantren. Yang mereka takuti isi pesantren penuh. Caranya macam-macam. Mudah-mudahan lalu dengan Facebook lah. Lalu dengan porno lah. Lalu dengan setting WA lah. Yang paling parah, orangnya ada muda-muda, adanya diracuni otaknya dengan sabu-sabu. Satu pada yang berapa? So yang sabu-sabunya, orang Yahudi, orang Aceh. Orang Aceh. Dia itu kaki tangan Yahudi. Lagai-lagai ke Yahudi Nasrani. Ini racuni anak-anak bangsa. Bunuh generasi-generasi dari adik-adikmu. Supaya udah kenali udah yang disampai Quran. Kenali generasi yang disampai hadis. Kenali generasi yang bisa ilmu agama. Kenali generasi yang dia ulama. Kenapa? Sejak kecil mereka telah dirusak otaknya dengan berbagai macam media. Ada mulai. Yang nanti dibacara tak ulangi. Yo ada bab pesantren. Karena bab pesantren di orang yang tak susah. Apalagi di luar pesantren. Paling tidak nikah ada ulama tengok di selamat. Paling tidak nikah nanti di kurang malik di mati 16 tahun berdoa. Lagi nak pernah tanya orang kabar rawan di mati hidup semua berdoa. Jatuh. Yang tapi kau kau berdoa. Mesti laku mati kau berdoa berumo pikai jauh lekau. Kalau mati roh dekai WA lekau. Coba berdoa, mak ya kau meninggal. Oh yang tua bukan roh hendak berdoa. Oh bak meninggal bantu dikawin. Oh bani agam tentara malam Jumat dibaca Yasin dikirim pahala kepada kedua orang tua. Malam Jumat dibawa warnet. Ini hidolot bilum dah siap. Pasau. Oh tentara berdoa tidak jara ulangin. Tentara kan Johana mi semayang atau tidak jara ulangin malah hana biasa. Yang biasa jara ini kok mereka agak. Ini doa. Ujung pun idanya walam kubu, orang ni idanya walam kubu, lehana doa, lenempok lah. Mam ni, hanya semaya. Mam ni, yang darah-darah kai jok liagam kau kai bak. Mam ni, yang agam kai pun sabu-sabu. Mam ni, kepun nama ni ianya pang-pang. Dah hanya berdoa, nama salah. Nyoba pang-pang. Gara-gara kita dulu kata. Kau nasi, kalau jadi ini, kau maksimal, kau berhasil. Kemudian oleh Tuhan masih kembali. Itu baru kita terlepas daripada tanggung jawab. Maka sejak umur saja mulai di utama pesantren.
Tujuh tun anu dayu sembayang menancit haibang dayu puasa karena anu amanah Tuhan haibang menata jaga haibang menata jaga baju rayu taparuh ulang haibang Tuhan adam Yêu pulang raga Dekajuk yang boy Seruta parang Hai bang Didikan hana Hai bang Didikan hana Jom Pada buat dodok Wahai umi Abilon sayang Anu takun jam Ilu memuna Intang si pula Serta berdagang Hukum aturan Hukum agama Damati danyo Jawaban Tuhan Yang keanuan Yang baca doa Damati danyo Jawaban Tuhan Yang keanuan Yang baca doa Tujuh ton anu. Wah, dengar lagu lagi manuk di Jopi ya. Lomba di Jolek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua panggilan Yahudi dan Nasrani. Untuk Nabi Yahudi. Ya Nabi Yahudi. Jadi Nabi Yahudi atau Nasrani. Hadirin, Rasul terus melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium bewangi. Bewangi. Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril, bau apa ini? Sejak saya hidup belum pernah saya mendengar, belum pernah saya mencium bau seharum bau ini. Jibril menjawab, Muhammad, inilah baunya kuburan Masyidah. Ada yang bayang buku Masyidah. Siapa Masyidah? Ternyata Masyidah itu mantan istrinya Nabi Khidir. Kasih berkah. Nabi Khidir, Nabi Khidir. Nah, Pak. Nama aslinya bukan Khidir. Balya bin Mulkan. Khidir itu ada yang menafsirkan hijau. Kenapa dilengkap dengan panggilan Khidir? Karena bapak yang muda dalil-dalil mati yang kanaya hijau kembali. Maka diistilahkan dengan Khidir. Bahasa Arabnya Khidir, tahu dengan cek Khidir. Ada yang dalil dan Nabi sebelum cek. Bagi Nabi Ilyas, Liyah. Sulaiman, Tuloy. Pak Nabi ada juga, tapi tidak berkenan aku. Lalu yang aku Nabi Yunus. Nah, ya Pak Nabi ada juga Nabi Nuh atau Yunus. Tapi dia kena nurul biasa Yunus. Tak karya, nah Nabi tidak hijau. Ibrahim, pernah. Yang mengenai Ibrahim dan kawan, dan sendiri protes. Dia jauh juga kita menjadi iman. Ibrahim dan kawan, kenapa mana yang pernah? Yang Ismail, main. Lalu yang kolok ini. Jadi Pak Guru benar Pak. Anak bede dia menan urung-urung buah dari para ambia. Khidir itu bukan nama aslinya, tapi Balya. Nah, yang pegang Khidir itu pernah menikah dengan Masyidah. Dan kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir dalam bahasa Arab, Qasasul Anbiya Jawanya. Ini berdua yang berbahagia dan mungkin kisah perkawinan mereka berdua karena tugasnya malamnya adalah kawin Nabi ulang
pulang aku habis wedet. Dek Nabi macam ibu mau. Ada aku pulang wedet apa? Wedet Nabi deh. Aji baik kataran itu. Yang lalu mudah bumi masih tak itu bau kuburnya harum. Kenapa? Beliau syahid dalam mempertahankan iman. Fir'aun mengajaknya untuk mengakuinya sebagai Tuhan, tapi masih tak tetap konsekuen mempertahankan imannya. Malah taruhannya adalah nyawa suaminya, nyawa anaknya. Itu ulama yang ia juga pura-pura, akui jula-jula di hadapan ulama yang Fir'aun memaksa Masyidah, tapi Masyidah tetap memperjuangkan imannya, tetap Allah. Hai dimunafir sebagai Tuhan. Saya tanya kira-kira yang betul. Mudah-mudahan tidak mengawak Kristen dan tanggap itu dua pistol boleh aja. Tidak yang masuk Kristen apa tidak? Iban kira-kira jawaban. Walau ditimba ada di kedele pun. Untuk tak. Tidak yang bertanya masuk Islam, masuk Kristen. Lalu apa? Lalu gede dia pegang. Masa komplit orangnya lo bikin lo di duit. Masa komplit jangan kayak di pak lewat macam bagian tak. Di bagian lainnya jangan dari show dia udah pak lu mau dapat top pengen dulu. Ya bukan. Maka di mulut muda bang ule yang kita tahu yang ramai yang nama Kristen. Yang paling-paling TKI gereja benar pun disebut masuk Kristen. Kalau ada ibu tak nyaman. Demikianlah lemahnya iman kita sekarang ini. Tapi masih tak luar biasa. Semoga jadi teladan bagi kita dengan gara-garanya ke kubu masih tak harum, wangi sempat kecium di hidung Nabi. Rasulullah terus dilanjutkan dalam perjalanan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalan ulang ke Mekah. Tadi anehnya ulang ke Mekah kali ini berbeda. Mana tambah lagi ke Mekah pada yang pada makin Mekah ikut makin imam. Uga koh ikut demo. Uga koh ikut demo. Ditanya oleh Nabi Jibril, Kuranglah kau orang ke Mekah ini, ukur Mekah ikut pakai imam. Dijawab, inilah tafsiran orang-orang yang sedang bersedekah. Semakin bersedekah, hartanya semakin bertambah. Tapi banyak kita belum yakin. Padahal Nabi telah bersumpah. Berkali Nabi, seandainya aku tukang sumpah, niscaya aku akan bersumpah, maka masak sedekatun min malin, sungguh sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sekiranya tukang sumpah akan bersumpah demi Allah, sedekah akan kurang harta. Apakah orang yang bersedekah dengan bangkrut? Makanya orang yang bersedekah agak sian, barangkali dia tidak ikhlas. Tapi yakinlah, kalau ikhlas, dia tidak akan bangkrut, tidak akan miskin dengan sedekahnya. Paling tidak karena utama keberkatan. Mana tengok lagu? Dan orang-orang yang hemat-hemat hidup di saya. Jadi jauh pulang ya Allah, hidup juga. Dia hemat-hemat tak sedekah 50 ribu. Tinggi jauh oleh Allah secara paksa 50 juta. Dia bilang dia mendakut, ada tempo. Dia bijak secara paksa. Kan hukum dia 2 buah pintu. 2 buah pintu dia, 1 A. Kelakar, 7 ribu. Angkat jauh, dia bijak, 1 A. Nuhun, aku nang banjir. Habis dia rumah nyangkut. Baru sadar. Ibu kedai dengan ibu kedai baru ulang pasal dari Allah. Baru pulang baru ni Allah. Kedai sok. Apa yang kedai dia buat? Dia orang yang mudah-mudahan menajin ukur kabin dari Allah pulang baru ni Allah. Nuhun tak.
Maka laki-laki yang berdoa ya Allah tajuk dengan tulus. Melalui sedekah, melalui infak, melalui wakaf, banyak jalan menuju ibadah dengan harta. Nabi Ibrahim ini ibadah. Menurut pula kisah Nabi Ibrahim dengan kedermawanannya. Nabi Ibrahim ini ibunya kaya ukuran kameng dan belakang kameng peh jaga di 12 ribu buat saya dan belakang roh. Ayo di mana buka aku loh. Kameng Nabi Ibrahim dijaga dikontrol oleh 12 ribu buat saya. Yang luar biasa loh, bakda kuat saya untuk darah kamu. Bukan. Baiklah itu kameng ini. Bakda kuat saya yang anda yang tak kaya Nabi Ibrahim. Besar sama bawa saya dua nyambung. 12 ribu buat saya, 20 ribu nyambung. Kita kawan nomor mangga dan teorinya. Yang baru belakang dua saya. Tolong kami. Kan kamu saya dijaga kamu kami. Balik kita satu anti 10 kambing. Kami 12 ribu buat saya, padu 20 ribu kambing. Yang 20 kambing Nabi Ibrahim satu hari dites oleh malaikat Jibril menyamar jadi manusia biasa. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim ada gedungnya malaikat. Waalaikumsalam. Dia gedung. Bona semua kambing ni yo. Kita yang Nabi Ibrahim ada malaikat. Ada Allah. Itu jawaban. Oh, bila ada Allah, tapi di gedung apa? Buat apa? Kata Allah bertanggung-tanggung kakek. Tadi berzikir kita terus, bina kami belum bagi sahut bagi coba. Malaikat pun berzikir. Apa zikirnya? Ada yang beliau baca-baca di jelas-jelas salat tarawih. Subhanun qaddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kami bersyukur dari pagi. Katakanlah betul itu riba pada sirtu riba kami yo turun lagi. Kekal Nabi Ibrahim berikutnya. Hai saudara Tuhan, dati berzikir dengan duduk tak boleh bagi tunjuk benar. Malaikat mengucapkan zikir dengan zikir yang sama pula. Subhanallah rabbuna rabbul malaikati waruh. Saudara Tuhan, tiga betul-betul berzikir mendunjuk benar. Malaikat pun mengucapkan Subhanallah rabbuna rabbul malaikati waruh. Dia betul berzikir bina kami hati-hati. Malaikat Jibril Tuhan bawa buat dia. Duduk memperkenalkan diri Ibrahim, kenalkan my name is Jibril. Malaikat dia cik pakai Inggeris. Dia aja pakai Inggeris kita biar duit desa awak Inggeris. Ini dua ayat dan muliakan. Buat dia akan memperkenalkan diri. Nabi Ibrahim juga terkejut. Jibril. Ada Jibril hijau. Lupa yang kami ke Jibril. Ini malaikat dan punya budak ya. Ada lagi yuk silakan bawa kemana? Sedekahkan kepada mereka yang fakir miskin, kepada yatim-yatim atau janda-janda. Seorang nabi itu pandang sekali menarik kembali apa yang telah mereka berikan. Yuk. Betul pulang. Yang ban dermawan Nabi Ibrahim. Tapi apakah beliau setelah itu jadi miskin? Tidak. Kalau riwayat Nabi Ibrahim akhir hayatnya miskin. Tidak. Orang-orang yang takut bersedekah itulah dia yang miskin. Bukan ternyata burung-burung itu tidak pernah ada satu burung pun yang miskin. Kenapa? Mereka yakin sejak pagi dia berangkat dengan perut yang kosong, tapi ketika dia pulang perutnya sudah berisi. Kenapa? Dia yakin Allah memberikan rezeki kepadanya. Tapi
kenapa manusia ada yang miskin? Dia tidak yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sebelah hati. Ya bukan? Tidak kumpul. Tidak kumpul. Nyamuk nak sayup. Tidak nak sayup. Seharusnya tidak harus ada sayap. Untuk apa? Untuk mengejar nyamuk. Tapi Tuhan yang bersayup. Tidak anak sayup. Kenapa tidak enggak ada yang stres? Kadang-kadang tidak ambil peluru cok kapijut akan tidur. Kenyang dia. Kenapa? Dia yakin dengan Allah. Contoh lain, orang minum. Nah, yang modern lagi pakai pinjaringnya. Rapidin daerahnya pinjarain sekarang lagi. Pinjaringnya. Oh, berarti semua rapidin sama dong. Rapidin lo semua main pinjaring, rapidin di mana aja pinjaring, rapidin panggil pinjaring. Itu berarti bukan inisiatif rapidin sendiri. Itu keputusan Allah. Semua rapidin pasang jaring. Dia tidak kemana-mana, tapi rezeki ke sana. Suatu uji negara, Allah sekira inisiatif pribadi pasti beda-beda. Tapi dia semua mungkin model nom-nom lagi. Tapi dia mata aja mungkin sudut-sudut kanau. Tapi karena Allah yang atur, mendung serentak semuanya sama. Tapi ada yang miskin. Tidak. Bahkan manusia macam beresiko dalam hidup. Miskinlah itu ujian. Jadi upaya binatang-binatang yang ada berangkut ke manusia, dia tidak diuji. Bahkan lumur si kakak butuh hak tidak itu. Karena di milik manusia sedang diuji pemiliknya. Bahkan nama nak kena daun. Kau diuji mana? Kena diuji boy. Makanya mana ujian hendak kena daun. Dah mana ujian kena daun. Ada nama kau dengan manusia. Kalau binatang itu ada penyakit, itu bukan diuji terhadap binatang itu, tapi diuji pemiliknya. Berarti kalau kita manusia ada sukarnya, miskinnya, balanya, bencananya, itu ujian. Allah beri pahala ujian. Tapi mereka-mereka yang hidup seperti burung-burung tidak pernah diuji. Ini kedua, ternyata orang-orang yang takut miskin itu biasanya akan miskin. Kembali ke lab. Ada dulu yang belum mudah. Rasulullah sedang melewati urang gemuk. Singkat cerita, Nabi berada di Masjidil Aqsa. Rupanya kedatangan Nabi di Masjidil Aqsa disambut oleh roh para nabi-nabi dan segenap anbiya. Dari sejak Nabi Adam semuanya turun menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh mulia. Sampai Nabi Muhammad sendiri bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, bahkan dukno mulia kedatangan lu. Sampai nabi-nabi yang lain yang ikut menghormati kedatangan lu. Bukankah nabi-nabi itu lebih dahulu ada daripada aku? Dijawab oleh Jibril, Muhammad, walaupun kamu nabi yang terlahir belakangan, tapi sebenarnya kamu adalah nabi pertama. Berarti nabi pun Nabi Muhammad, Nabi Adam, nabi pertama dicipta. Nabi Muhammad sebelum diciptakan namanya sudah ada. Mana buktinya? Waktu Nabi Adam menikah. Mana dengar? Waktu Nabi Adam menikah, kalau menikah, Siti Hawa. Apa maharnya? Wasir manyamu. Seperangkat alat salat. Juga tidak. Apa juga? Selawat kepada Nabi Muhammad. Yang dalam kitab Bajuri di sebelah boleh. Pak Mukadimah dan tulis Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa pakai mahar dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum ada. Bukankah Nabi Muhammad itu lahir dari anak untuk Adam? Berarti nama Nabi Muhammad itu sudah ada.
Contoh lain lah, kebukti ketika Nabi Allah Adam bersalah. Dan Nabi Adam dalam surga kan pernah silap, perlu baju kaya larangan. Hakikatnya pada zahirnya beliau salah, tapi pada hakikatnya beliau tidak salah. Tapi ketika beliau sudah merasa berdosa, beliau di saat itu melihat nama Nabi Muhammad. Pernah dengar tak? Dia berkata nama Nabi Muhammad bakti yang aras digandingkan bersama nama Allah. Bertanya oleh Nabi Adam, ya Allah, nama siapa kau gandingkan di sisi namamu? Dijawab, itulah kekasihku yang akan lahir nanti di akhir dunia. Itulah anak cucumu yang namanya Muhammad. Pada syafa'a bidzalikal kalimat. Bertulislah kitab tafsir Qurtubi. Nabi Adam meminta bantu dengan nama kalimat itu, yaitu nama Nabi Muhammad, sehingga dosanya pun diampuni. Padahal beliau tidak berdosa, tapi beliau merasa berdosa. Yang inti lo kena pegang nama Nabi Muhammad sudah nyawa ke sebagai bukti nur Nabi. Dari nur Nabi lah tercipta segala-gala. Dari dalam sabuk syair dibaikkan. Oh langit hijau yang manja, oh malam bintang mentah, sirut dabulan jirikut awan, cahaya terang bansinam dunia tinggisan ngan malaikat lat pantan dumasa dunia kan bandu masai Nur Muhammad ngan gurgan nur Nabi mulia ban bandumnya kuasa anggaran dan berkat nur Nabi mulia ban bandumnya kuasa anggaran dan berkat nur Nabi mulia. Lanjut terus sampai berdolong gunung-gunung hijau tak pandang jet kelabang antarung dunia laut-laut tiput gelombang wajah malam angin berdodang tiken yang diterbang dom binatang di dalam rimba bantu masai baturian jangan sinan nuram sinan punca bantu masai baturian jangan sinan nuram sinan punca. Kita goyang dibahagiakan pray. Ini berdoa supaya Nur Nabi memuja. Walaupun hadisnya kemudian ada perbedaan pendapat ulama. Nah ulama yang pegang hadisnya palsu, atau Ibnu Taimiyah, dan yang pegang hadisnya Nautu, Imam Al-Zahabi, dan yang pegang hadisnya Dhaif, Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Kalau yang pegang hadisnya sahih, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Asqalani dan lain sebagainya. Malah Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadraknya, Imam Tabrani juga merawi hadis yang sama, yaitu Nur Nabi kawai becit cinta. Yang kesebab, yang kesebab, waktu Nabi Muhammad berada di Masjid Aqsa, semua nabi-nabi datang hadir memuliakannya. Sikat hamba hana jauh ke Masjid Aqsa di Palestina. Nah, sabuk batia dayu. Pak batia jadi ternyata Nabi melihat tangga. Urang pindah tadi jom gede mentok pada hari pertama. Tangga itulah yang disebut dengan mi'raj. Karena mi'raj dalam ilmu saraf isim alat. Oh kan benar. Mi'raj isim alat dasar